Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Cerbung Galuh Arum. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Kuhidupi Suami dan Keluarganya. Setelah membaca pesan masuk dari Pak Erlan, aku cepat-cepat membalasnya. Keadaan lagi genting, jika dia datang hanya akan memperkeruh suasana saja. Aku mengetik layar tipis itu dengan perasaan tidak enak. Akan tetapi itu harus aku lakukan karena keadaan yang betul-betul membuat cemas. Maaf Pak, tidak usah repot-repot. Saya sudah sehat. Besok saja sudah masuk bekerja lagi. Aku menggigit bibir saat tangan ini memencet kalimat send di ponsel. Semoga Pak Erlan mengerti dengan keadaan ini. Tidak lama dia membalas, cepat aku membuka pesannya. Iya, oke, selamat istirahat. Aku menghela napas panjang. Entah apa yang akan terjadi jika Pak Erlan datang. Pasti akan mempersulit aku nanti. Jika ibunya Mas Reno melihat, pasti semuanya akan runyam. Mereka akan berasumsi aku selingkuh dengan bos. Tambah mumet aja pikiran. Tidak lama ponselku bergetar. Kulihat telepon masuk dari Nina. Segera ku pencet tombol hijau pada layar. Halo, kenapa Nin? Pak Erlan ke rumah kamu enggak? Enggak, tadi aku tolak. Di rumah lagi mumet jadi aku tidak berani menerima tamu. Bisa-bisa semua pikir aku selingkuh. Enggak apa-apa lagi. Sama bos hidup terjamin. Udah kalau telepon cuma mau bahas itu mah enggak usah. Iya, met istirahat deh. Besok kita ketemu ya, gosip lagi. Kebiasaan Nina menelpon hal yang tidak penting. Apa tidak bisa lewat pesan masuk aja? Aku menaruh kembali ponselku di nakas, kemudian merebahkan tubuh di kasur. Sepagi ini Pak Erlan sudah datang. Sebuah not di meja kerja disematkan bosku itu di bawah berkas. Kalau sudah datang, tolong ke ruangan saya. Setelah membaca pesan Pak Erlan, aku bergegas ke ruangannya. Kalau bukan karena hal penting, tidak mungkin dia memanggilku ke sana. Bapak memanggil saya, aku bertanya setelah dia menyuruhku masuk. Iya, duduk. Ada apa, Pak? Nanti ada beberapa anak magang di sini. Tolong kamu atur ya, Wid. Terserah mau ditaruh di bagian apa. Bu Ais lagi cuti 3 hari. Mereka lulusan SMA atau kuliah? Baru lulus. Tempatkan di pantry dulu juga nggak apa-apa. Aku melongo saat Pak Erlan dengan santai berbicara seperti itu. Loh, Bapak ngaco. Kamu kira saya beneran? Bercanda, Wid. Dia tertawa mendengar ucapanku. Setelah itu dia memberikan berkas CV para karyawan magang. Wah, Rena Putri. Ide Pak Erlan bagus juga kalau karyawan magang ini ternyata calon mantan adik iparku. Seru nih ngerjain dia di pantry. Pak Erlan, terima kasih ide briliannya. Kalau bukan karena ucapan asal Anda, aku bingung juga untuk menempatkan anak manja itu di mana. Kamu kenapa senyum-senyum? Enggak kok, Pak. Ini serius saya yang mengurus anak magang ini. Yup, karena beberapa hari saya lagi free jadwal. Kenapa, Pak? Biar kamu istirahat. Orang lain saja memikirkan kesehatan aku. Kenapa Mas Reno sama sekali tidak peduli? Apa ini rasanya dapat perhatian dari orang lain? Move up, itu yang harus aku lakukan. Bukan hanya move on saja, harus dan pasti bisa aku lakukan demi masa depan. Untung saja Pak Erlan mengerti. Kamu udah sehat? Sudah. Apa benar kamu akan berpisah dengan suami kamu? Pertanyaan apa ini? Kenapa harus seperti ini? Pasti ini ulah Nina yang lemes. Untuk apa juga Pak Erlan kepo dengan urusan aku? Iya Pak. Sudah ada lawyer? Sudah temanku. Oke, semoga berjalan lancar. Lucu sekali membahas masalah keluarga di ruangan ini. Aku dan Pak Erlan adalah atasan dan bawahan, bukan sahabat yang saling berbagi. Semoga berjalan lancar. Apa itu doa agar secepatnya aku menjanda? Astagfirullah, jahatnya pria di hadapanku. Kalau tidak ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan, saya mau keluar, Pak. Iya, silakan. Anissa memintaku untuk menemui para karyawan magang di ruangan tes. Dengan semangat aku beranjak ke tempat itu. Sudah tidak sabar melihat wajah Rena terkaget saat aku menjadi atasannya.
Kurapikan berkas, lalu beranjak ke ruangan tes. Kita lihat anak manja itu akan melakukan apa saat di sini. Aku menarik napas panjang. Benar itu Rena calon mantan adik iparku. Jadi tidak sabar untuk bermain dengannya. Selamat pagi. Pagi. Semua menjawab serempak termasuk Rena. Netra gadis itu membulat sempurna saat melihat aku berdiri di hadapannya. Kali ini aku yang memegang kendali semuanya. Setelah membuat sedikit kejutan, aku mempersiapkan kejutan kedua. Buat anak manja yang selalu membuat hidupku susah. Perkenalkan, saya Widya Cahya, selaku atasan yang membimbing kalian dalam magang ini. Kalian akan ditempatkan di masing-masing divisi, jadi selama 2 bulan kalian magang harus mengikuti peraturan perusahaan kami. Aku menjeda ucapanku. Terlihat jelas Rena bersungut melihatku. Seandainya bisa, ingin sekali aku bisa membaca pikirannya yang mungkin sedang mengumpatku. Peraturan pertama, disiplin penting. Datang jam 7, absen, pulang jam 16, lalu absen kembali. Mengerjakan pekerjaan sesuai target harian. Jika tidak selesai, itu akan jadi pertimbangan kami untuk menilai kinerja kalian. Jika kalian memuaskan, ada tiket gratis masuk ke dalam perusahaan ini. Aku kembali fokus pada berkas CV mereka. Aku tahu, Rena paling tidak bisa bangun pagi. Kita lihat seperti apa dia nanti. Aku menjelaskan kinerja dan sejarah perusahaan ini. Beberapa orang menyimak, tapi netraku tak henti memandang gadis menyebalkan itu. Wid. Aku menoleh saat Pak Erlan datang. Seperti biasa dia akan memperkenalkan dirinya sebagai CEO di perusahaan ini. Tak heran saat dia datang semua mata tertuju padanya, termasuk Rena yang menyunggingkan senyum pada Pak Erlan. Perkenalkan, saya Erlan, pemimpin perusahaan ini. Saya harap kalian bisa mengikuti peraturan kami. Tegas, lugas, dan padat. Pria dingin seperti kulkas itu selalu tepat pada sasarannya. Setelah perkenalan, aku menempatkan mereka pada divisi masing-masing. Tak lupa aku menempatkan anak manja itu pada divisi keuangan. Di sana dia akan mengerjakan beberapa laporan dan data yang tidak mudah. Belum lagi Ernie, ketua divisi yang terkenal super galak itu. Aku yakin Rena pasti kapok. Mbak Wid sengaja kan menempatkan aku di divisi ini? Akhirnya Rena membuka suara juga. Mungkin dia tak tahan hanya memendam amarah di hati. Ayo keluarkan kelakuan minus kamu, Ren. Tolong yang sopan, saya di sini atasan kamu. Sama aja menurut aku, kakak ipar gak tahu diri. Jaga mulut kamu. Ingat ya, aku calon mantan kakak ipar kamu. Kamu mau langsung aku keluarin dari perusahaan ini? Maksud mbak apa? Kalau kamu masih kurang ajar, aku kembalikan kamu ke kampus dengan keterangan tidak bisa bekerja dengan baik. Dan mungkin wisuda kamu akan ditunda tahun depan. Jangan mbak, nanti ibu marah. Ya sudah, jaga ucapan kamu. Ingat, aku atasan kamu. Jangan macam-macam. Sana ke pantry, bikin minum buat saya. Bilang sama Mbak Yuni kalau Mbak Widya minta teh biasa. Terus kamu bawain ke meja saya sebelum kamu mulai bekerja. Ini kan tugas Oge, bukan tugas aku. Ini perintah atasan. Kamu mau nolak? Jelas aku menolak lah. Aku anak magang bukan Oge. Sama saja, belajar jadi Oge. Siapa tahu kamu bakat jadi itu. Ujarku bersemangat. Kalian kenapa bersiteru? Suara Pak Erlan terdengar begitu lantang saat aku sedang berbicara dengan Rena. Duh, apa Pak Erlan marah padaku karena menyalahgunakan kepercayaan?